طيب kita nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Dan marhaban bikum. Insyaallah malam ini kita teruskan lagi pelajaran kita buku Mukhtarat. Dan terakhir kita sampai ke dhamir zahir ini. Dhamir zahir. Kita sudah selesai dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Walaan insyaallah masuk ke dhamir mustatir. Nah, baik. Dhamir zahir, kemarin pembagian dhamir itu ada dua. Dhamir maknanya adalah kata ganti, kata ganti orang. Di dhamir, kata ganti orang itu ada yang zahir, ada yang nampak jelas, dan ada yang mustatir. Mustatir artinya tersembunyi, tersembunyi atau tersimpan. Kita masuk ke al-mustatir di halaman 16 ya. Adapun dhamirun mustatirun, ya, dhamir yang tersimpan, ya, maksudnya tersimpan di kata kerja atau tersembunyi, terdapat pada fi'il berikut ini. Dhamir yang mustatir tersimpan terdapat pada fi'il berikut ini. Yang pertama adalah dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Adanya di mana? Adanya adalah di fi'il madhi. Di fi'il madhi untuk huwa dan fi'il mudhari untuk huwa. Ya. Jadi fa'ala gitu ya. Kalau kita katakan fa'ala di i'rab seperti ini. Ini fa'ala wazan ya. Ini fa'ala, ini wazan. Wazannya. Maka contoh kata kerjanya di sini ada nih, darasa. Nah, contohnya darasa. Ya, dan yansuru. Ya. Kalau kita i'rab, maka darasa berarti fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Kita katakan darasa ini untuk bahasa ini ya. Kita katakan fi'lun madin, fi'il madi mabniyun 'alal fathi. Fi'il madi mabni atas fathah. Nah, dhamirnya mana? Nah, maka kita katakan al-fa'ilu atau al-fa'ilu. Nah, ini ya. Dhamirun kita katakan. Dhamirun mustatirun. Dhamirun mustatirun. Boleh Bapak jawazan, enggak masalah ya. Karena kita belum bahas ke sana, kita langsung saja. Dhamirun mustatirun fihi, langsung saja. Takdiruhu huwa. Nah, ini dia dhamir mustatirnya. Jadi di kata darasa ini sudah ada huwa di dalamnya, itu maksudnya. Di kata darasa itu sudah ada huwa di dalamnya. Apa maknanya? Maknanya berarti darasa ini dia ya, atau huwa belajar. Huwa belajar. Dan dianya ini atau huwanya itu enggak nampak, tersembunyi, tersimpan di kata darasa. Itu disebut dengan dhamir mustatir. Dan ini adanya di fi'il madhi dan fi'il mudhari untuk huwa. Yang kedua, dhamir mustatir taqdiruhu hiya, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari untuk hiya. Kalau untuk huwa darasa, kalau untuk hiya adalah darasat dan tansuru. Darasat dan tansuru. Nah, darasat ini bukan dhamir, yang taknya ini bukan dhamirnya. Tak itu adalah alamat tanda muannas, ya, tanda ta'nis. Jadi darasat ini untuk muannas, untuk perempuan. Mana dhamirnya? Dhamirnya tadi darasa
i'rabnya sama, yaitu fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Kemudian wal fa'ilu, nah baru fa'ilnya diganti nih. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi taqdiruhu hiya, gitu ya. Taqdiruhu hiya, dari mana tahu hiyanya? Karena ini ada tak sukun, ada tak ta'nis, tak yang menunjukkan muannas. Jadi domirnya di kata darasat ini adalah hiya, ada hiya di dalamnya. Maknanya apa? Maknanya adalah hiya darasat, dia perempuan belajar. Dan yansuru, kembali ke ini maksudnya belum di i'rab. Yansuru juga sama ya. Jadi kalau kita i'rab kata yansuru, maka kita katakan fi'lun mudhari'un, nah, fi'il mudhari' ya, marfu'un, marfu, fi'lun mudhari' marfu'un bidhammah. Langsung ya, ana singkat. Fi'il mudhari' marfu dengan dhammah. Mana fa'ilnya? Nah, ini dia, dhamir ya, atau fa'ilnya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi taqdiruhu huwa. Dari mana tahu yang suruh ini ada huwa di dalamnya? Nah, ini lebih tepatnya itu di sarf ya, di tasrifnya. Jadi kata darasa yadrusu ini untuk huwa gitu. Jadi yansuru sudah ada huwa di dalamnya. Yansuru artinya menolong. Nah, bukan sekedar menolong, tapi ada orangnya, pelakunya, subjeknya, disebutnya dengan fa'il. Jadi yansuru ini artinya dia, laki-laki, menolong atau sedang menolong. Dari mana dianya? Nggak kelihatan, nggak nampak, tersembunyi atau tersimpan di kata yansuru ini. Maka itu domirnya. Itu domirnya disebut dengan domirun mustatir ya, domir yang tersimpan, tersembunyi. Begitu juga di kata tansuru, ini sama ya, tansuru, hanya bedanya kalau tansuru ini dia domirnya yaitu hiya, itu saja. Adapun i'rabnya sama, tansuru berarti fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammah wal fa'ilu domirun mustatirun fihi taqdiruhu hiya, itu saja bedanya. Jadi apa maknanya tansuru? Tansuru artinya menolong. Berarti siapa yang menolongnya? Yang menolongnya adalah hiya. Jadi domirnya adalah hiya. Oke ya. Jadi domirul mustatir yang pertama untuk huwa fi'il madhi fi'il mudhari', untuk hiya fi'il madhi fi'il mudhari'. Dan di domirun mustatirun taqdiruhu anta. Nah, domir mustatir takdiruhu anta. Di mana ini adanya? Adanya di fi'il mudhari' dan fi'il amr. Taf'alu ini untuk anta. Tansuru. Nah, ini dia anta di dalamnya. Jadi tansuru di sini domirnya, fa'ilnya anta. Ini sama i'rabnya dengan atas ya, fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammah. Cuman takdirnya yang berbeda. Kalau ini berarti takdirnya anta. Saya misalkan ada pertanyaan, tadi tansuru hiya, sekarang tansuru lagi tapi anta, kok bisa begitu? Kan ini sama katanya. Jadi bingung misalkan ya, ada yang bertanya seperti itu. Naam, sahih. Tansuru yang atas ini untuk hiya, yang bawah tansuru untuk anta. Ini sama persis, ya. Persis sama, ya. Tidak ada perbedaan huruf sekalipun, baik itu harakat ataupun hurufnya. Benar, itu sama. Bagaimana cara mengetahuinya? Apakah dia domirnya hiya atau domirnya anta? Maka cara mengetahuinya adalah dengan kalimat nanti. Dipahami maknanya, makna kalimatnya. Apakah dia hiya yang dimaksudkan ataukah anta? Jadi cara membedakan antara hiya dan anta itu memahami kalimatnya. Tapi berikutnya, domir mustatir takdiruhu anta itu di fi'il amr untuk anta. Contohnya if'al. If'al ini wazannya. Contoh kata kerjanya unsur. Unsur atau ini uf'ul labas atau muskilah. Jadi unsur ini kalau kita i'rab, ini kita sebutkan fi'lul amri, fi'lul amri
mabniyun 'ala sukun. Ya, mabniyun 'ala sukun. Fi'il amr mabni atas sukun. Mau diteruskan lebih panjang lagi boleh, nggak masalah. Apa sampai sini cukup, nggak masalah. Kita sebutkan langsung wal fa'ilu, dan fa'ilnya wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Kata wujuban tinggalkan dulu ya. Ini karena kita belum masuk sini. Dhamirun mustatirun fihi taqdiruhu anta. Taqdiruhu anta. Nah, ini dia. Jadi fil amr untuk anta, ya, fil amr untuk anta, maka di situ terdapat dhamir mustatir. Dhamir yang tersembunyi, enggak nampak dhamirnya. Kemudian berikutnya dhamir mustatir taqdiruhu ana. Dhamir mustatir takdirnya adalah ana. Di mana ini? Di fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Contohnya misalkan af'ulu, ya. Atau contohnya ansuru. Ansuru, ya. Ansuru ini dia sudah untuk ana. Jadi ada ana di dalamnya. Jadi ansuru maknanya saya menolong. I'rabnya gimana? I'rabnya sama dengan yang tadi, yansuru di atas, yansuru tansuru. Hanya bedanya fa'ilnya saja. Jadi ansuru fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammah. Fi'il mudhari' marfu dengan dhammah. Wal fa'ilu, dan fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi taqdiruhu ana. Dan fa'ilnya adalah ana. Jadi ini fa'il adalah dhamir mustatir, tersembunyi di kata ansuru. Kemudian yang terakhir dhamir mustatir taqdiruhu nahnu. Ini juga sama seperti ana, yaitu di fi'il mudhari'. Contohnya nafulu atau nansuru. Kata nansuru ini artinya kami menolong. Berarti nansuru sudah ada nahnu di dalamnya. Gimana i'rabnya? Kalau di i'rab, ya, maka nansuru ini berarti sama i'rabnya fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammah. Fi'il mudhari' marfu dengan dhammah. Wal fa'ilu, dan fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi taqdiruhu nahnu. Ya. Tapi gimana cara mengetahuinya? Kita tahu di dalamnya nahnu, ya. Kemudian ana, ya, anta, kemudian hiya, kemudian huwa misalkan. Maka ini lebih tepatnya, lebih jelasnya atau lebih detailnya di pelajaran sorof. Di pelajaran tasrif, ya. Taib tanda-tandanya, kalau dia yansuru begini, maka ini untuk huwa. Tansuru ini bisa untuk ya, tansuru untuk anta. Ansuru kalau depannya fi'il mudhari pakai hamzah, maka ini untuk ana. Dan kalau depannya pakai nun, ini khusus untuk nahnu. Itu gampangnya. Taib catatan, perhatikan catatan di sini. Hum dan hunna hanya mengganti jama berakal. Jika tidak, maka menggunakan hiya, tidak memakai hum. Misal, maksudnya begini. Kata hum dan kata hunna ini digunakan, ya. Dhamir ini digunakan hanya untuk yang berakal saja. Hanya untuk yang berakal. Jadi misalkan hunna talibat. Hunna talibatun. Talibat berakal, maka gunakan hunna. Kalau hum, misalkan hum tullab, ya. Hum tullabun, mereka para siswa. Jika tidak berakal, maka gunakan hiya, ya. Tidak memakai hum. Contoh misalkan al-auladu fil madrasah. Al-auladu fil madrasah. Perhatikan kata al-aulad di sini. Al-aulad ini berakal. Maka al-aulad, karena al-aulad ini laki-laki, maka diganti dengan dhamir hum karena dia berakal. Tapi contoh yang lain misalkan, yang bawahnya al-aqlamu fil hakibah. Al-aqlam ini artinya pulpen. Pulpen tidak berakal, dan ini jama'. Ini jama', artinya jama' yang tidak berakal. Maka kita tidak katakan, tidak pakai hum, tapi pakai ya, gitu ya. Karena setiap jama' yang tidak berakal itu dia mu'annas, maka menggunakannya adalah kata hiya atau dhamir hiya. Itu maksudnya. Nah, ada pertanyaan di sini, dhamir mustatir. Fadhal. Tanya Ustaz. Nah,
kan tadi yang apa, yang dhamir mustatir, yang fi'lun ini ya, yang fi'lun mudhari itu kan cuma huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Jadi sisanya masuk ke dhamir muttasil apa gimana? Dhahir. Nah, masuk ke dhahir. Oh, Masuk ke dhahir. Nampak. Ada. Di yang mustatir itu Dhahir, hanya ini. Sisanya dhahir. Gitu ya. Sisanya dhahir. akhirnya yang muttasil yang bersambung Ustaz. La, adapun muttasil ataupun tidak. Adapun muttasil ini beda lagi kaitannya ya. Bedakan antara Oh. dhamir mustatir. Kalau mustatir lawannya itu dhahir. Ya. Kalau mustatir itu lawannya adalah dhahir. Jadi nampak nggak nampak gitu ya. Tapi kalau muttasilun ini lawannya adalah munfasil, nyambung dan terpisah. Fasilun. Nah, nyambung dan terpisah. Jadi kayak Begitu. misalnya yang tansuruna Ustaz. Yang misalnya kan berarti kan itu masuk ke Tansuruna, dhamir nah. Ustaz ya. Tansuruna kenapa? Nah, berarti itu kalau kan di dhamir zahir bagi dua lagi tuh yang fasil sama muttasil. Jadi dia masuknya ke muttasil Ustaz. Naam, Sambung. tansuruna di sini muttasil. Tapi Anda tanya dulu. Tansuruna di sini domirnya mana? Dhamirnya Tansuruna domirnya mana? Nah, semuanya jemaah. jawaban Mana? mau syukur Ustaz. Naam, sukun ini domirnya. Baik. Domirnya adalah waw sukun. Waw sukunnya nampak atau tidak? Nampak Ustaz. Nampak, berarti disebut dengan domir dhahir. Sekarang, waw sukunnya ini muttasil nggak, nyambung nggak dengan tansuru? Nyambung Ustaz. Nyambung, berarti disebut dengan domir muttasil pembagiannya. Mafhum? Nyambung Ustaz. Nah, jadi di sini kata tansuru karena domirnya adalah waw, berarti disebutnya domir dhahir muttasil. Begitu. Kalau yang ini apakah disebut muttasil atau munfasil? Ini nggak kelihatan. Nggak ada muttasil, nggak ada munfasil. Karena nggak kelihatan, dia tersembunyi. Tersembunyi, tidak ada muttasil dan tidak ada munfasilnya. Karena di dalamnya. Mafhum enggak? Halo Ustaz. Nah. Soal akhir, silakan di sini. Ada pertanyaan yang lain silakan. Dhamir dhahir dan dhamir mustatir dan muttasil dan munfasil. Pahami maknanya dulu ya. Dhahir artinya nampak jelas, kelihatan. Mustatir artinya tersimpan, tersembunyi, nggak kelihatan, nggak nampak. Kemudian muttasil, ya dhamir muttasil artinya nyambung, dia nyambung. Dan dhamir munfasil artinya terpisah. Ingat kalau munfasil itu wahumahum, itu yang pertama. Ya. Yang kedua ketika menggunakan kata iya. Ada pertanyaan silahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada kita teruskan. Isim isyarah. Ismul isyarah. Kata tunjuk. Taib, ada isim isyarah lil qarib wa ismul isyarati lil ba'id. Lil qarib ini maknanya adalah untuk jarak dekat. Jarak dekat ini gitu ya bahasa kitanya. Dan ismul isyarati lil ba'id untuk jarak jauh. Maknanya itu. Taib, isimnya untuk mudzakkar, ini perhatikan sini mudzakkar. Untuk mudzakkar hadza, ini haknya ingat ya. Setiap isim isyarah itu haknya panjang walaupun enggak berdiri fathahnya. Jadi hadza bacanya gitu doh harakat. Hadzani. Hadza ini untuk satu, hadzani untuk dua. Ini mudzakarnya.
Adapun muannasnya maka hadhihi, ingat ya, hadhihi panjang. Hadhihi dan hatani. Ini hadhihi untuk satu, hatani untuk dua. Jamaknya apa? Jamaknya sama, mudzakkar dan muannas jamaknya sama, yaitu haulai, hanya panjang. Ini lebih dari dua, artinya 3 ke atas. Mudzakkar wa muannasnya ini. Jamaknya sama. Kalau mufrad musananya berbeda, adapun jamaknya sama. Dan ini hadani lil akil wa ghairul akil wa ghairil akil. Untuk yang berakal dan tidak berakal. Kemudian hadhihi hatani ini lil akila wa ghairil akil. Untuk yang berakal dan tidak berakal. Adapun jamaknya haulai, ingat ini ya. Adapun jamaknya haulai hanya untuk yang berakal. Baik, kalau yang tidak berakal gimana? Apa gunakan apa? Maka gunakan hadhihi. Apa ya? Maka menggunakan hadhihi. Kalau berakal maka menggunakan haulai. Kalau tidak berakal maka menggunakan hadhihi. Kemudian untuk jarak jauh. Untuk jarak jauh juga sama, yaitu dzalika, ya, dzanya panjang. Dzalika maknanya itu untuk satu, dan dzanika ini untuk dua, dan ini untuk mudzakkar laki-laki. Adapun untuk muannasnya tilka dan tanika, ya. Tilka dan tanika. Nah, untuk satu orang tilka, dua orang tanika. Jamaknya sama seperti yang isim isyarah untuk jarak dekat, yaitu mudzakkar muannas. Jamaknya adalah ulaika, wawnya pendek, ya. Wawnya pendek, yaitu ulaika. Ini untuk 3 ke atas atau 2 lebih. Dzalika dan dzalika ini untuk yang berakal dan tidak berakal. Ya, dzalika. Nah, contohnya misalkan dzalika talib atau dzalika kitab. Talib berakal dan kitab tidak berakal. Dan tilka juga sama, lil akilah untuk yang berakal, wal ghairil akilah dan tidak berakal. Contohnya misalkan tilka talibah atau tilka kurwasah. Adapun ulaika ini hanya untuk yang berakal. Jadi contohnya misalkan ulaika tullab atau ulaika talibat. Bagaimana kalau misalkan aklam? Maka kalau aklam kita gunakan tilka aklam. Sama dengan hadhihi aklam. Baik, keterangan kita lihat sini. Isyarah dekat untuk isim jama yang tidak berakal menggunakan hadhihi. Nah, ini dia ya. Yang tidak berakal bukan menggunakan haulai, bukan, tapi menggunakan hadhihi. Tadi Anda katakan. Isyarah jauh untuk isim jama yang tidak berakal menggunakan tilka. Ini juga sama ya, menggunakan mufrad muannas. Kemudian hadani dan hatani ditinjau dari tagyirnya. Tagyir itu artinya perubahannya ya, adalah mu'rab. Mu'rab itu artinya apa? Berubah. Maksudnya apa berubah? Untuk pembahasannya pada pasal kelima, nggak masalah, kita bahas di sini. Maksudnya apa berubah? Mu'rab ya. Mu'rab itu namanya berubah. Berubahnya apa? Berubah musanna. Jadi bisa hadani, gitu ya. Bisa hadani atau hadaini, gitu ya. Hadaini. Nanti begini. Itu maksudnya disebut dengan mu'rab tuh. Dan juga hatani atau hataini, begitu. Hataini. Itu maksudnya ya. Yang dimaksud dengan mu'rab, dia berubah. Jadi tidak bentuknya hadani saja atau hatani saja, tidak. Bisa hadani atau hadaini, hatani atau hataini, tergantung kedudukannya. Adapun hadza dan hadhihi, dzalika dan tilka, ini dia tetap. Dia tetap. Baik, kemudian isim isyarah lain untuk umum. Bilangan dan jenisnya ialah, nah ini ya, isim isyarah sama untuk umum. Misalkan huna, artinya di sini. Huna. Dan hunaka, hunalika sama, ini maknanya di sana. Ini lebih jauh ya. Di hunaka, di sana. Hunalika lebih jauh dari hunaka. Dan sama, ini lebih jauh dari hunalika.
Artinya di sana lebih jauh, jaraknya lebih jauh. Contoh misalkan dalam jumlah kalimat, hadza kitabun. Perhatikan hadza kitabun. Hadza untuk jarak dekat, kitabun yang tidak berakal. Menggunakan hadza kitabun sahih. Untuk dua, hadzani talibani. Ini untuk yang berakal, sahih. Jadi hadzani menggunakan isim isyarah untuk musanna, untuk dua orang. Taib. Nah, kalau untuk mu'anas, syajaratun ini mu'anas, maka gunakan hadhihi syajaratun, ini untuk mu'anasnya. Tadi kan hadza untuk mudzakkar, gitu ya. Mudzakkar mufrad, mudzakkar tunggal satu. Kalau mu'anas tunggal syajarah, maka menggunakan hadhihi syajaratun. Kalau dua orang mu'anasnya, maka tanika madrasatani. Ya. Tanika madrasatani. Dan tanika ini dia dari untuk jarak jauh ya. Ini pengelompokannya. Mungkin maksudnya buku ini tidak tersusun dengan kelompoknya mungkin ya. Harusnya kalau menurut Ana ini di sini gunakan kata hatani gitu ya. Hatan. Dia menggunakan kata ini. Hatani. Tapi mungkin maksudnya ini benar bukan salah ya. Ini benar bukan salah. Jadi menggunakan hatani. Kenapa? Karena kalau kita lihat di atas ini untuk jarak dekat semuanya, ini artinya. Ya. Tapi datang ke sini menjadi itu. Itu maksud Anda ya. Jadi itu untuk dua orang. Harusnya menggunakan hatani gitu ya. Kalau maknanya ini. Ini benar, bukan salah, bukan ya. Ini benar, hanya mungkin Anda tidak tahu ini dikelompokkan dengan yang jarak dekat dan jarak jauh. Nggak masalah. Baik, kemudian contoh yang lain misalkan. Dzalika fadlullah. Dzalika ini untuk jarak jauh ini ya. Dzalika fadlullah. Dzalika untuk mudzakkar, ya. Fadl mudzakkar. Untuk duanya dzanika kitabani. Dzanika dua orang untuk jarak jauh, kitabani dan dia tidak berakal. Untuk hakibahnya tilka hakibatun. Tilka juga untuk muannas jarak jauh. Dan jamaknya haula'i muslimuna. Haula'i muslimuna. Perhatikan kata muslimun, ini dia jamak dan dia berakal. Dia jamak dan dia berakal, berarti menggunakan haula. Ya, karena haula tadi hanya untuk yang berakal saja. Haula untuk yang berakal saja. Maka haula'i muslimun. Kemudian hadhihi kutubun. Nah, perhatikan ini, kutubun ini jamak yang tidak berakal. Jamak tidak berakal, kutubun ya. Maka menggunakan kata hadhihi, bukan kata haula atau ulaika. Ya, ingat tadi bahwa haula'i dan ulaika itu hanya untuk yang berakal. Adapun yang tidak berakal maka menggunakan hadhihi atau tilka. Hadhihi ini berarti untuk jarak dekat ini, dan untuk jarak jauhnya yang ini. Buyutun ini jamak juga, jamak yang tidak berakal, maka menggunakan tilka, bukan haula'i atau ulaika. Ya. Kemudian hatani talibatani. Nah, ini hatani ini mungkin di sini yang tadi ya. Jadi hatani ini untuk yang berakalnya, untuk dua orang. Jadi ini siswi, dua siswi. Ulaika shaimat. Shaimat artinya orang-orang yang shaim, yang berpuasa, dan ini untuk perempuan. Ini berarti jamak berakal. Jamak berakal, maka menggunakan kata ulaika. Maknanya mereka itulah ya perempuan, para perempuan yang berpuasa. Nah, ini prakteknya. Jadi untuk isim isyarah ini ya, dia ada kata tunjuk jauh dan kata tunjuk dekat. Untuk yang dekat, nah hadza, hadhihi, hadzani, hatani, dan jamaknya haula'i
khusus untuk jama hanya yang berakal. Adapun yang tidak berakal menggunakan mufrad muannas. Kemudian jarak jauhnya dzalika dan tilka, yang duanya musanna dzanika dan tanika. Adapun jamaknya ulaika. Ya, ulaika ini hanya digunakan untuk yang berakal. Adapun tidak berakal digunakan tilka. Gitu ya. Dan ini penjelasannya. Penjelasannya di bawah ini. Ada pertanyaan untuk isim isyarat? Fadlu. Ustaz mau tanya, Nah, untuk yang tadi yang mu'rab ya, hazani, iya hazani dan hazaini. Nah itu penggunaannya kapan kita menggunakan hazani, kapan menggunakan hazaini? nah, baik. Secara garis besar aja. Secara garis besar menggunakan hadzani ini dalam keadaan rafa. Menggunakan hadzaini ya, hadzaini ini dalam keadaan nasab dan dalam keadaan jar. Begitu juga dengan hatani dan hataini, sama ya. Hatani dalam keadaan rafa, adapun hataini dalam keadaan nasab dan dalam keadaan jar. Apa? Perlu contoh? Nah Ustaz, Baik, contoh. Hadzani talibani. Paham? Ini dua orang siswa. Baik. Ra'aitu hadaini at-talibaini. Saya melihat kedua orang siswa ini. Perhatikan kata hadaini. Dia dalam keadaan nasab maf'ulun bih. Perhatikan kata hadani. Dia dalam keadaan rafa mubtada. Yang ini nasab maf'ulun bih. Nazartu ila hadaini at-talibaini. Perhatikan ada ila di sini huruf jar, maka hadaini dia isim majrur, isim isyarah majrur. Begitu juga dengan hatan. Hatan tinggal diganti saja dengan kata mu'anas, ya. Talibani ganti dengan talibat. Talibata ini, ya. Jadi menjadi hatani. Pakai alif lam ataupun tidak nggak masalah, ya. Talibata ini. Kalau ra'aitu hadaini at-talibaini di sini pakai alif lam, ya. Karena at-talibaini di sini sebagai badal untuk hadaini. Kemudian ra'aitu hataini at-talibataini. Hataini dia nasab maf'ulun bihi. Hatani dia rafa mubtada. Apa salah, ini bukan talibat ini. Ini yang pertama. Benar kan yang seperti ini ya, anak-anak. Jadi hatani talibatani itu maksudnya. Ya. Ini dalam keadaan rafa mubtada. Dalam keadaan jar nazartu ila hataini at-talibataini. Hataini dia isim majrur, isim isyarah majrur. Majrurnya dengan ya karena musanna. Nah, ini contohnya. Mafhum?
Insyaallah Ustaz. Ya. Silakan. Pertanyaan yang lain. Paham ya? Kalau paham ya teruskan. Isim mausul. Nah. Al-ismul mausul, kata sambung. Adapun lafadznya adalah sebagai berikut. Ini lafadznya. Isim mausul. Lafadznya adalah alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, allai. Ini untuk mudzakkar, alladzi, alladani, alladzina, ya alladzi untuk mufrad mudzakkar, musanna mudzakkar, alladzina jama' mudzakkar. Untuk muannasnya adalah allati mufrad muannas, allatani musanna muannas, kemudian allati dan allai ini jama' untuk muannas, ada dua. Artinya adalah itu. Apa itu? Yang ya. Artinya adalah yang. Jadi alladzi artinya yang. Kalau alladzi yangnya ini semuanya artinya yang ya. Semuanya artinya yang. Cuman bedanya kalau alladzi untuk satu orang gitu ya. Alladzani dua orang, alladzina tiga orang ke atas, dan ini untuk mudzakkar. Begitu juga dengan allati, allatani, allati dan allai ini untuk muannas. Artinya sama ya. Baik, catatan. Ada beberapa isim mausul ya, yang lainnya seperti misalkan man, ma, ayu ya. Ini dia. Itu man yang pertama untuk menyambung isim yang berakal. Kemudian ma ya, untuk menyambung isim yang tidak berakal. Kemudian ayu untuk menyambung semua isim. Ini bisa dilakukan untuk semua isim. Dan allati, allai dan alladzina hanya untuk menyambung isim jama berakal. Untuk isim yang tidak berakal bisa memakai ma atau allati. Ya. Untuk yang tidak berakal maka bisa menggunakan ma atau allati. Kemudian untuk pembahasan pasal kelima, ayu, alladzani, allatani, takdirnya adalah mu'rab. Nah, untuk alladzani maksudnya, alladzani dan allatani, ayu, ini dia mu'rab. Maksudnya mu'rab apa? Bisa berubah-ubah. Bisa menjadi alladzani atau alladzin, alladaini, ya, ini musanna ini. Atau allatani, atau menjadi allataini, dan ayu bisa ayu, ayya, ayyid. Tergantung kedudukan. Contoh dalam jumlah, misalkan, hadza thalibu alladhi fil fasl. Hadza thalibu alladhi fil fasl. Perhatikan at-talib, dia siswa satu dan dia mudzakkar, maka pakainya alladhi. Jadi hadza thalibu alladhi fil fasli, ini siswa yang ada di kelas. Contoh yang kedua, hadani talibani alladhani fil fasli. At-talibani musanna, maka alladhani, dan talibani mudzakkar, ya mudzakkar musanna, berarti alladhani juga mudzakkar musanna. Apa maknanya? Maknanya adalah dua siswa yang ada di kelas. Kalau jama, haula'it tullabu alladzina fil fasli. Perhatikan kata at-tullab, dia jama dan dia berakal, maka menggunakan alladzina. Jadi haula'it tullab, mereka siswa-siswa ini gitu ya, yang sedang di kelas. Untuk muannasnya, hadhihi talibatu allati. Perhatikan kata talibah, dia mufrad muannas, ya, maka menggunakan allati. Ya hadhihi talibatu allati fil fasli. Siswi ini yang ada di kelas. Untuk musannanya, hatani at-talibatani allatani fil fasli. At-talibatani dua siswi. Pakainya isim mausulnya allatani. Jadi dua siswi ini yang ada di kelas. Baik, kelas siswinya banyak, berarti haula'it talibatu allati ya, atau allai, boleh dua-duanya. Fil fasli.
At-talibat jamak akil, jamak berakal, berarti menggunakan kata allati. Di maknanya para siswi ini yang ada di kelas. Uhibbul kutuba, perhatikan ini. Uhibbul kutuba allati tabhasu 'anit tauhid. Perhatikan kata al-kutub. Al-kutub ini dia jamak tidak berakal. Maka menggunakan mufrad muannas yaitu allati. Jadi uhibbul kutuba allati tabhasu 'anit tauhid. Maknanya saya mencari buku-buku yang membahas tentang tauhid. Contoh isim mausul man. Ja'a man ta'allam. Datang orang yang belajar. Man ketika ja'a, ya, ja'a di sini dia datang, dan datang ada fa'ilnya yaitu huwa, dan huwa dia berakal, maka menggunakan kata man. Man isim mausulnya menggunakan kata man. Jadi ja'a man ta'allama, datang itu orang yang belajar. Hadza ma akhadtu. Perhatikan ini ma, ini tadi dia isim mausul untuk yang tidak berakal. Jadi kata hadanya ini, hadanya ininya gitu. Ininya menunjukkan ke benda yang tidak berakal. Jadi hadza ma akhad. Ini seharusnya ada titiknya. Mungkin kurang titik ini. Ini mungkin kurang titiknya. Ya harusnya dalnya ada titiknya. Akhadtu. Di hadza ma akhadtu, ini yang aku ambil. Nah, dan ininya menunjukkan ke boilu akil, yang tidak berakal. Nah, itu akhadtu kasih titiknya. Mungkin ketinggalan. Nah, ada pertanyaan? Soal? Untuk isim mausul? Paham atau tidak nih yang Anda bahas? Mudah-mudahan dipahami ya. Paham atau tidak? Ustaz, syarat setelah isim mausul ada nggak sih? Apa kata-katanya, ciri-cirinya gitu? Nggak ada, syarat setelahnya nggak ada. Ana belum tahu ya. Ana belum tahu. Anda katakan belum tahu aja. Belum tahu ada syarat tertentu misalnya harus ini, tidak. Nah, salah kan? Paham ya ini? Atau bingung? Kalau bingung tanyakan ya, silakan. Baik, seterusnya kita munada. Munada adalah isim yang jatuh setelah huruf panggilan, huruf nida. Isim tersebut menjadi ma'rifah karena dipanggil. Misal, oh ini kita pembahasan ma'rifah ya. Anda lupa lagi di awal-awal. Domir. Oh, afan. Ini kita masuk pembahasan ma'rifah ya. Anda ulangi ini dari awal ya. Ini ternyata tanda-tanda ma'rifah. Yang pertama tadi yang kita pelajari ada alif lam ya. Yang kedua isim domir. Dan kita ketika membahas domir lupa ya. Kita mati ma'rifahnya. Seterusnya isim isyarah. Ini dia ma'rifah. Kemudian isim mausul. Ini ma'rifah. Kemudian isim setelah huruf nida itu ma'rifah. Ya. Contohnya misalkan ya rajulu. Nah rajul ini sebelumnya ada huruf nida, maka rajul ini ma'rifah. Ya tajiru, tajir dia ma'rifah. Ya tali'an jabalan, tali'an dia ma'rifah. Gitu ya. Nah, ini jadi lupa lagi. Tanda yang keenam berarti. Tanda yang keenam isim ma'rifah adalah al-alam. Al-alam itu dia nama. Ya. Nama itu bisa nama orang, nama tempat, nama gunung, kota, dan lain-lainnya. Yang jelas jatnya. Misalkan Muhammad, ini dia ma'rifah. Ahmad, Makkah, Surabaya, Al-Iraq, Nil, ini nama tempat, ya. Al-Iraq, Irak, Nil, sungai,
maka ini dia ma'rifah. Jadi nama alam itu ma'rifah. Kemudian al-alam ini ada 3 macam. Yang pertama kunyah. Kunyah itu artinya julukan. Nah, ini julukan ya. Yang diawali dengan misalkan ada abu, ya kalau untuk ayah. Kemudian ummu untuk ibu, ibn misalkan untuk anak. Contohnya misalkan Abu Bakrin, ya artinya ayah Bakar. Tapi Bakar di sini bukan nama orang ya, bukan nama anaknya. Abu Bakrin di sini kunyah untuk Abu Bakar. Ini bukan nama anaknya, dia memiliki nama anaknya Bakar, bukan. Ya. Bakar, bukan. Ini Bakar ini dia kunyah untuk orang yang Bakar masuk Islam. Ya. Jadi Mubakir pertama masuk Islam, yang disebutnya dengan Abu Bakar, gitu ya. Jadi bukan nama anaknya. Kemudian Ummu Hani, misalkan ya, Ummu di kunyah. Ibnu Mas'ud, misalkan Ibnu Mas'ud, gelar kunyah ya, kunyah julukan. Kemudian laqab, gelar, ya. Gelar misalkan Umar Al-Faruq, sahabiyun jalil. Kemudian Syekh, misalnya gelarnya Al-Ustad misalnya, atau Al-Ustadzah, ya. Itu gelar, dia masuk ke nakirah, ma'rifah. Kemudian isim, nama selain julukan atau gelarnya. Kalau isim ini ya, dia bagian ketiga berarti. Dari alam ini kan tadi salah satunya adalah isim. Jadi kunyah, laqab, kunyah julukan, laqab dia gelar, kemudian isim nama. Nama, contohnya misalkan Nahrun Nil fi Misr, Muhammad fil Ghurfah. Ini dia masuk ke ma'rifah. Kita screenshot dulu, dimana ada yang ke. Berarti sudah 6 tanda-tanda ma'rifah. Catatan, apabila ibn jatuh di antara 2 isim alam, maka alifnya dibuang. Nah, ini cara penulisan bahasa Arab ya. Cara penulisan bahasa Arab begini. Ketika kita menulis ibn, ini manfaat aja ya. Ketika menulis ibn, contohnya misalkan di sini Umaru, asalnya ibn itu ada alifnya, ibn gitu ya. Umaru banu Umar ibnul Khattab. Kalau di antara 2 isim, ya, maka nih Umar isim, Khattab juga isim. Maka ibnnya, alifnya dibuang. Ya, alifnya dibuang. Kalau ini satu garis. Kalau berbeda garis gimana? Misalkan ya. Misalkan Umarnya di sini ujung garisnya, Umaru, kemudian mentok ujung buku misalnya. Ibnnya di sini di baris bawahnya, maka ditulis lagi alifnya. Ibnul Khattab. Itu cara penulisan bahasa Arab ya. Ini kaidahnya dengan imba nanti. Terakhir kita dari sini, insyaallah. Nah, nanti latihan. Bersambung dengan isim ma'rifah. Jadi mudhaf ke isim ma'rifah. Yang mudhaf ke isim ma'rifah, maka dia ma'rifah. Contohnya misalkan ma'haduna. Nah, ini dia isim ma'rifah, domir. Yang domir isim ma'rifah, maka ma'had berarti ma'rifah. Qalamu Muhammadin. Muhammad dia ma'rifah, maka qalam juga ma'rifah. Kenapa? Karena nyambung ke isim ma'rifah. Ma'haduna artinya pondok kami. Qalamu Muhammadin artinya pulpen Muhammad. Kitabun nahwi. An-nahwi ini ma'rifah dengan alif lam. Maka kitab juga ma'rifah karena bersambung ke an-nahwi. Sayyaratu Abi Muhammad. Abi dia ma'rifah. Kemudian sayyara berarti jadi ma'rifah. Sayyaratu Abi Muhammad artinya mobil ayahnya Muhammad. Hakibatu hadhihi talibah. Hadhihi dia ma'rifah, ya termasuk isim ma'rifah. Isim isyarah termasuk ke ma'rifah. Maka hakibatu dia ma'rifah. Ya. Karena mudhaf ini. Mudhaf hadhihi kedudukannya mudhafun ilaih dan at-talibah badal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina, siratal mudhaf. Mudhaf ya, bukan mudhaf. Dan alladzina ini isim mausul dan dia ma'rifah, berarti siratal ma'rifah. Nah, ini yang terakhir mungkin kita sampai sini dulu.
Ada pertanyaan silahkan, insya Allah pekan depan kita masuk ke latihan ini. Kemudian masuk ke isim mu'rab, isim mabni. Nah ini ya, yang tadi ditanyain, isim mu'rab, isim mabni apa saja. Silahkan, sampai sini ada pertanyaan. Ustadz, berarti kalau mudhof ke bukan isim ma'rifah ada kan ya? Nggak ada, nah nakirah jadinya. Contohnya misalkan ini dijadi nakirah kan, kitabun nahwi menjadi kitabu nahwin misalkan, maka ini dia nakirah. Bedanya apa Ustadz? Maksudnya berarti kitabnya belum tahu ya, kitab nahwi yang mana? Belum tentu gitu. Jadi kitabun nahwin ini berarti belum tentu kitabnya, nggak tahu yang mana, masih umum itu banyak. Tapi kalau kitabun nahwi, oh ini berarti udah yang ditentukan, oh itu yang biasanya itu gitu. Udah ma'ruf. Itu bedanya. Nakirah ma'rifah. Silakan, ada pertanyaan yang lain silakan. Mafhum apa yang kita bahas? Ini malam ini saja kita membahas isim-isim tanda-tanda ma'rifah ya. Ada 7 di sini berarti. Itu kan ada 7 tanda ma'rifah. Ana lupa ketika membahas dhamir, panjangan membahas dhamir jadi lupa membahas tentang isim ma'rifah. Nah, di soal ada pertanyaan? Ustaz, mau tanya Ustaz, yang munada Ustaz. Yang munada, nah. Kan tadi contohnya ya rojulu, ya tajiru, kan rofa ya rojulu sama tajiru. Cuma yang ya tolian jabalan itu jadi itu kan nasab, bedanya gimana sih? Nah, ini namanya sabih bil mudhof. Nah, ini nanti ke pembahasannya ke munada ya. Ke munada. Ini namanya syabih bil mudhof. Kalau ini dia, kalau dipanggilnya isim mufrad, kalau dipanggilnya isim tunggal satu, ya bukan mudhof, ya dan bukan syabih bil mudhof, maka munadanya ini mabni atas harokat rofa. Mabni atas harokat rofa. Adapun yang syabih bil mudhof, yang syabih bil mudhof itu dia seperti mudhof gitu ya, seperti mudhof. Apa maksudnya? Ini kalau kita lihat seperti ini sama seperti ini. Ya toli'a jabalin. Nah, lihat ini toli'a jabalin mudhof ilaih. Dia toli'an jabalan ini disebutnya dengan syabih bil mudhof, mirip dengan mudhof ilaih. Itu maksudnya. Maka kalau syabih bil mudhof dia mansub. Dia tali'an jabalan. Kalau mudhof lain lagi nanti ya. Kalau mudhof ilaih berarti seperti ini sama. Ya tali'a jabalin ya Rasulullah. Nah. Insyaallah nanti di munada kita bahas. Untuk tandanya kenapa begini kenapa begitu, insyaallah di munada. Insyaallah kan. Nah, soal ada pertanyaan yang lain? Ustaz, nanti kira-kira yang pembahasan isim mabni, isim mu'rab ntar diulang lagi ya, isim dhamir ya Ustaz? Isim? Lah, gini. Nah, kenapa dia diulang di sini? Kenapa dia diulang di sini? Diulang di sini. Oh, maksudnya apa? Maksud boleh mungkin ketika pembahasan ini diulang lagi apa itu dhamir muttasil gitu maksudnya? Iya, bukannya dhamir kayaknya ada yang apa mu'rab juga ya? Apa mabni semua sih bingung? Lah, dhamir mabni semua. Dhamir Tapi nanti misalnya kita bahas ya. Nanti atau kalau enggak, kalau enggak kembali ke buku kita, buku yang pertama tuh ya. Salah satu yang mabni itu dhamir, semuanya mabni. Jadi kalau katakan dhamir udah mabni, selesai. Gitu ya. Kalau katakan dhamir mabni. Nah, ini pentingnya belajar begini tuh untuk mengi'rab ya. Jadi ketika misalkan kita mengi'rab ada pertanyaan, Ustaz kenapa sih dhamir mabni? Ini dhamir ini mabni, nahnu mabni, ka mabni, tu mabni misalkan ya. Kenapa? Ya karena kita sudah belajar di sini semua dhamir apapun, baik dhamir dhahir, baik dhamir mustatir, baik dhamir muttasil, baik dhamir munfasil,
itu semuanya mabni. Jadi jangan ragu lagi kalau ada domir, menemukan domir, maka katakan domirun mabniyun. Kelas. Paham? Insya Allah Ustaz. Ketukar sama fi'il lah. Lah. Fi'il. Nah, kalau fi'il itu yang mabni, fi'il madi mabni semuanya, fi'il amr mabni semuanya, fi'il mudhari yang mabni hanya dua, domir hunna dan antunna. Yang lainnya mu'rab. Adapun domir semuanya mabni. Isim isyarah semuanya mabni. Isim mausul semuanya mabni. Paham? Insya Allah sedikit demi sedikit ya. Sedikit demi sedikit akan tahu insya Allah. Seperti ini misalkan ya. Kita bingung misalkan isim dhamir ini mabni atau tidak ya. Mabni atau tidak. Apakah dia mu'rab misalkan? Gini aja caranya. Caranya coba lihat kata satu dhamir aja misalkan. Satu dhamir misalkan. Untuk menentukan apakah dia mabni atau tidak gitu ya. Kita misalkan ada dhamir ana. Ada dhamir ana. Apakah ana pernah nggak menemukan ana ini menjadi ani misalkan? Pernah nggak? Enggak. Nggak ada. Apakah pernah menemukan menjadi anu misalkan? Enggak. Enggak. Berarti tetap kan ya? Ya. Nah, itu artinya mabni. Cuma maksudnya kalau pas jadi kitabi gitu, saat kitab ana kitabi gitu. Oh, saya lihat sini. Kitabi. Ini susunan dari dua kata ya. Itu apa? Kitabun plus ya. Ana. Plus ya. Mana domirnya? Mana domirnya? Iya. Ya, maka ini ya mabni, kelas. Adapun kitabnya, perhatikan ini, kitab, dia mu'rob. Dia mu'rob. Taib, Ustaz, kok mu'rob? Kan setiap kata kitabi selalu katanya adalah kitabi. Dalam keadaan apapun. Contoh, misalkan. Apa nih ya, waktunya lewat, nggak masalah ya. Kalau ada perlu silahkan keluar, nggak masalah. Saya menjelaskan ini sedikit. Taib. Misalkan ada pertanyaan ya. Ustaz, ketika ada kata kerja, misalkan kitabi alal kursi misalnya, atau alal maktabi. Kemudian yang kedua misalkan, ini contoh yang mudah saja ya, ra'aitu kitabi, misalkan ra'aitu kitabi alal maktabi. Kemudian yang ketiga nazartu ila kitabi nazartu ila kitabi fil hakibah misalkan ya. Fil hakibati. Fokus ke kata kitabi. Lihat, kitabi yang pertama kitabi, yang kedua kitabi, apa namanya biasanya? Kita pakai stabilo ya. Kitabi yang pertama kitabi, yang kedua kitabi, yang ketiga kitabi. Mungkin di sini jadi mengatakan oh mungkin mabni begitu ya. Jadi pikiran mabni itu mungkin di sini. Jadi ketika kata kitabi ini ada di 3 tempat, dia nggak berubah. Tetap kitabi gitu ya. Maka tadi Anda katakan bahwa yang mabninya itu kitabi, yaitu ada dua susunan dari 2 kata. Yang pertama kitabun, yang kedua ya-nya, dan yang domirnya itu adalah ya-nya, dan ini ya-nya ini yang mabni. Adapun kitabnya dia mu'rab. Mu'rabnya apa? Dengan harokat i'rab. Kitabun isim mufrad. Isim mufrad. Maka di i'rabnya berarti dalam keadaan rafa dengan dhammah, dalam keadaan nasab dengan fathah, dalam keadaan jar dengan kasrah. Baik, gimana ini i'rabnya? Kan ini semuanya kasrah. Kita bibaknya semuanya kasrah. Naam, kelihatannya kasrah. Sahih, benar.
Nah, tapi i'rabnya gimana? Maka i'rabnya yang pertama kitabi, ini dia dalam keadaan rafa mubtada. Dia mubtada marfu. Tanda rafanya adalah apa? Tanda rafanya dhammah. Tapi kan kasrah. Maka kita katakan dhammah muqaddarah. Ya, dhammah muqaddarah. Kasrah ini hanya menyesuaikan tambahannya ya. Ya. Kasrah, harakat kasrah itu hanya menyesuaikan harakat dengan tambahan setelahnya huruf ya. Ya. Tapi harakat aslinya apa? Harakat i'rabnya adalah dhammah muqaddarah. Ra'aitu kitabi. Nah, ini ra'aitu kitabi. Kitabi kasrah lagi. Apa ini kedudukannya? Kitabi kedudukannya adalah maf'ulun bihi mansub. Tanda nasabnya adalah fathah. Fathah apa? Fathah muqaddarah. Kenapa dia kasrah? Kasrah menyesuaikan dengan huruf ya tambahan setelahnya. Nadartu ila kitabi. Nah, nadartu ila huruf jar. Nah, kemudian kitabi ini sahih, ini benar, udah kasrah nih. Kitabi, ingat ya, kalau nyambung dengan ya mutakallim, maka di i'rabnya dengan muqaddarah semuanya. Jadi bukan kasrah asli ini tandanya, bukan. Ya. Bukan kasrah yang nampak ini, bukan. Maka i'rabnya kitab ini dia ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu muqaddarah. Kasrah muqaddarah, ingat ya. Kasrah muqaddarah, walaupun kasrahnya di sini nampak. Kasrah nampak ini hanya harokat menyesuaikan dengan tambahannya yaitu ya. Jadi di i'rabnya semuanya dengan muqaddarah. Mafhum? Bingung kan ya? Jelasin apa jenengan? Nanti insya Allah ya, sedikit-sedikit insya Allah akan kita bahas. Ini untuk gambaran umum saja. Ada pertanyaan? Silakan. Ustaz, bertanya, maaf Ustaz. Itu yang apa? Yang kitabi itu binya mudhof ilaih atau apa Ustaz? Nah, mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah. Syukur Ustaz. Afwan. Nah, kedudukannya adalah mudhof ilaih. Jadi ya-nya nanti di i'rabnya dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jar mudhofun ilaih. Kitabnya tadi disebutkan ya, muqaddarah, kemudian setelahnya huwa mudhof. Nah, saya Hasan barakallah. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Nah, ada gambaran belajar bahasa Arab? Ternyata bahasa Arab itu rumit. Ustaz, afwan. Nah, itu karena semuanya tersembunyi, berarti kita harus tahu kedudukan masing-masing dulu ya gitu ya Ustaz? Nah, harus tahu kedudukan masing-masingnya. Nah, harus tahu kedudukan masing-masing. Soal akhir? Tidak ada, kalau tidak ada kita cukupkan, nggak masalah sampai sini. Insya Allah pekan depan masuk ke latihan. Ini latihan. Oh ini di sini. Tandain ya. Ternyata takut lupa halaman 20. Insya Allah pekan depan. Baik, udah kalau gitu berarti kita cukupkan untuk malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.